Lo pernah gak sih ngerasa kesel banget lihat orang difitnah cuma buat konten biar viral? Nah, ini kejadian beneran. Dan yang kena fitnah bukan orang sembarangan. Dia pemain Persib Bandung, bro. Namanya Eliano Reinders. Dan fitnah ini dilakuin sama seorang YouTuber yang dulunya pernah kerja di lingkungan sepak bola nasional. Iya, dia itu JJ, mantan penerjemah Shin Tae-hyung, yang seharusnya menjaga rahasia atas tugasnya, tapi sekarang malah bikin ulah. Gila sih, ini beneran. Jadi ceritanya, di salah satu podcast, JJ ngeluarin statement yang langsung bikin netizen heboh. Dia bilang, Eliano itu penyebab kekalahan timnas Indonesia lawan Bahrain. Lo bayangin, fitnah seberat gitu dilempar begitu aja. Padahal, semua orang tahu, hasil pertandingan gak pernah ditentuin sama satu pemain doang. Tapi tetap aja, karena dia ngomongnya di podcast besar, boom, videonya langsung viral. Ditonton ribuan orang dalam hitungan menit. Ada yang percaya, ada juga yang langsung mempertanyakan info tersebut. Tapi ya gitu, fitnah udah keburu jalan. Nama Eliano ikut ke bawah. Dan yang paling nyesek, dia nggak salah apa-apa. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita panas seputar Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Udah? Sip. Sekarang kita lanjut bahas. Lu tahu nggak? Jadi pemain sepak bola profesional itu gak segampang yang lo lihat di layar TV. Apalagi buat pemain keturunan kayak Eliano. Dia harus ninggalin banyak hal di luar sana. Bahkan ganti kewarganegaraan demi bisa ngebela tanah airnya. Dan langkah kayak gitu gak kecil, bro. Itu keputusan hidup. Dan keputusan besar kayak gitu pasti datang bareng resiko besar juga. Eliano Reinders sendiri baru gabung Persib musim ini. Padahal dia masih punya kontrak 2 musim lagi di klub lamanya PEC Zwolle. Tapi karena Persib mau banget dapetin dia, dan dia juga punya tekad besar buat main di Indonesia, akhirnya kontrak itu ditebus. Dan hasilnya gak sia-sia sama sekali. Eliano langsung nyetel di skuad Maung Bandung. Mainnya stabil, kontribusinya jelas, dan di setiap pertandingan dia gak pernah absen. Dia jadi bagian penting dari sukses Persib musim ini. Tapi ironinya, di timnas Indonesia dia kayak nggak dianggap. Padahal statusnya udah WNI. Gila nggak tuh? Udah ganti paspor, udah bela negara, tapi malah kayak dianaktirikan. Dan dari situlah muncul omongan nggak enak itu. Fitnah-fitnah mulai berseliweran. Salah satunya dari JJ tadi, yang bikin banyak orang mulai salah paham sama Eliano. Padahal kalau kita lihat, dia udah berjuang keras dari awal karirnya. Coba kita mundur dikit. Sebelum jadi WNI, Eliano udah main di level tertinggi sepak bola Belanda. Dia udah ngerasain kerasnya Eredivisie bareng PEC Zwolle. Mulai dari tim muda sampai tim utama, semua dia jalani. Total dia udah catat lebih dari 100 pertandingan di level profesional. Itu bukan angka kecil, bro. Artinya, dia datang ke Indonesia bukan buat coba-coba. Dia datang dengan pengalaman dan mentalitas pemain Eropa beneran. Dan tahun 2024 jadi momen besar buat dia. Dia resmi jadi warga negara Indonesia. Tujuannya jelas, pengen ngebela lambang Garuda di dada. Dia debut lawan Bahrain, masuk di babak kedua. Sayangnya hasilnya nggak sesuai harapan. Indonesia cuma imbang. Dan ya, seperti biasa, netizen langsung cari kambing hitam. Masalahnya, Eliano nggak punya salah besar di laga itu. Dia main sesuai instruksi. Kalau hasilnya nggak sesuai, ya itu tanggung jawab pelatih, bukan satu pemain. Tapi publik kadang terlalu cepat ngejudge. Nah, dari situ muncul situasi aneh. Kalau pemain keturunan lain dinaturalisasi, mereka disambut kayak pahlawan. Tapi Eliano justru kayak nggak dianggap penting. Bahkan beberapa kali nggak masuk daftar skuad. Alasannya, katanya nggak cocok sama strategi. Dan ada rumor yang bilang, naturalisasi Eliano bahkan bukan permintaan langsung dari Shin Tae-hyung. Padahal harusnya setiap naturalisasi itu pasti ada restu dari pelatih kan? Jadi agak aneh kalau Eliano bisa lewat begitu aja tanpa restu Shin Tae-hyung. Dan makin aneh lagi, kenapa dia malah diserang setelah bantu timnas. Untungnya Eliano bukan tipe pemain yang gampang tumbang. Dia malah bangkit lewat performa gila di Persib Bandung. Setiap pertandingan, dia main kayak lagi buktiin sesuatu. Bahwa dia pantas dihargai. Dan pelatih Boyan Hodak kayak ngerti banget cara maksimalin potensinya. Boyan Hodak itu pelatih yang suka sama pemain serbaguna. Dan Eliano cocok banget sama tipe kayak gitu. Dia bisa main di banyak posisi. Fullback, gendang, winger, bahkan second striker.
Nggak semua pemain bisa kayak gitu bro. Dan setiap posisi yang dia mainin, dia kasih performa maksimal. Kalau lo tanya kenapa dia bisa bersinar di Persib, jawabannya simple. Karena dia ada di tempat yang menghargai dia, bukan cuma butuh dia. Pelatihnya tahu gimana cara manfaatin kelebihannya. Kayak analogi orang pakai produk mahal. Kalau nggak tahu cara pakainya, ya percuma. Tapi di tangan yang tepat, potensinya keluar semua. Dan sekarang Eliano bener-bener nunjukin itu di Persib Bandung. Dia selalu kasih 100% di lapangan. Kerja keras, disiplin, gak egois. Itu alasan kenapa Boyan Hodak seneng banget punya dia di tim. Makanya, aneh banget kalau di Timnas dia malah gak dipercaya. Kalau lu perhatiin, waktu Timnas main di bawah Shin Tae-yong, taktiknya lebih direct. Main cepat, bola panjang, serangan instan. Sedangkan Eliano itu tipe pemain yang main dengan kontrol dan sirkulasi bola terukur. Jadi gaya mainnya emang belum nyatu. Bukannya jelek, cuma belum cocok aja. Makanya, bukan salah Eliano juga kalau performanya di Timnas gak maksimal. Dan lu tahu, di era Patrick Kluivert, sebenarnya potensi Eliano mulai kelihatan lagi. Dia mulai dapat peran yang lebih pas. Sayangnya, karena sistem belum konsisten, potensi itu belum keluar sepenuhnya. Nah, di sini penting banget buat kita sadar. Jangan gampang nyalahin pemain kalau performanya nggak maksimal. Kadang masalahnya bukan di pemain, tapi di taktik. Karena faktanya, di klub aja dia main bagus kok. Di Persib, dia salah satu pemain paling fleksibel dan paling konsisten. Dan kalau lu lihat sendiri di lapangan, energinya nggak pernah habis. Kerja kerasnya kelihatan banget. Dia selalu ada di mana-mana, kayak punya 2 paru-paru tambahan. Maka nggak heran kalau fans Persib sayang banget sama dia. Karena Eliano bukan cuma pemain yang dibutuhkan, tapi juga dihargai. Dan itu yang bikin dia makin percaya diri. Untungnya sekarang JJ udah sadar. Beberapa hari setelah videonya viral, dia akhirnya bikin video klarifikasi. Di situ dia ngaku kalau informasi yang dia sebarin ternyata salah. Dia juga bilang udah minta maaf langsung ke pihak terkait. Dan buat gua pribadi, itu langkah yang bagus. Karena lebih baik terlambat klarifikasi daripada diam aja. Tapi ya gitu, dunia maya kadang kejam. Satu kalimat bisa ngancurin reputasi orang yang udah dibangun bertahun-tahun. Cuma ya tetap aja, nama Eliano udah terlanjur jelek. Dan gak semua orang tahu kalau JJ udah klarifikasi. Jadi wajar kalau masih banyak yang salah paham sama Eliano. Jadi kalau lu masih percaya sama fitnah, mungkin sekarang waktunya buka mata. Lihat data, lihat fakta. Jangan cuma telan mentah-mentah yang lo denger di internet. Karena nggak semua yang viral itu benar. Dan kalau lu suka video kayak gini, jangan lupa klik like. Kita nggak cuma bahas soal gol dan juara. Kita bahas tentang orang-orang kayak Eliano Renders, yang kerja keras tanpa banyak ngomong. Yang dihina tapi tetap berdiri tegak. Yang nunjukin kalau sepak bola sejati itu soal hati, bukan cuma skill. Gue percaya, selama masih ada pemain kayak Eliano, semangat sepak bola Indonesia nggak bakal mati. Jadi, tulis pendapat lu di kolom komentar. Apakah Eliano salah, atau justru dia korban sistem yang salah? Gue pengen tahu pandangan lu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, sampai ketemu di video berikutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.